Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abila Sita Zakira Utami dengan NIM 2024311124 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya dari kelas D, saya akan mempresentasikan proposal mengenai inovasi pengembangan lingkungan kerja ergonomis dan aplikasi manajemen penjualan berbasis interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini di tab sebelah kiri saya ini adalah yang dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah berbentuk proposal yang seperti lembar halaman pada umumnya. Di sini PowerPoint ini difungsikan sebagai garis besar dari proposal yang saya ajukan untuk suatu perusahaan jika berkenan untuk mendapati layout dan aplikasi interface. Kita fokus ke sini. Di sini yang pertama dari presentasi proposalnya ini ada daftar isi. Nah, daftar isinya itu yang pertama ada pendahuluan seperti biasa, kemudian usulan layout dan aplikasi, 3 kelebihan, 4 estimasi biaya, 5 kesimpulan, dan 6 kontak yang bisa dihubungi ketika sekiranya ini bisa diajukan gitu atau disetujui. Nah, di sini pendahuluannya yaitu perusahaan modern menyadari bahwa investasi pada kenyamanan dan efisiensi operasional bukan lagi sekedar biaya, melainkan strategi fundamental untuk meningkatkan kinerja perancangan. Perencanaan ini didasarkan pada prinsip interaksi manusia dan komputer dan ergonomi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi produktivitas dan sistem manajemen yang efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan pemilik dan operator toko. Nah, di sini bisa kita lihat di tab yang sebelah kanan, kalau di proposalnya pastinya sudah ada kata pengantar, kemudian kembali lagi ke daftar isi, dan itu masuknya ke bab 1 pendahuluan yang masuk pada latar belakang. Nah, kemudian kalau misalkan pada proposal itu terlihat ada rumusan masalah yang bisa kita lihat, yaitu bagaimana merancang layout, kemudian bagaimana mengembangkan sistem aplikasi manajemen penjualan yang intuitif dan informatif sesuai dengan kaidah YMK, kemudian bagaimana sih aplikasi tersebut dapat memberikan informasi stok barang secara otomatis dan laporan penjualan secara real time kepada pemilik toko dimanapun mereka berada, kemudian bagaimana integrasi antara lingkungan kerja yang ergonomis dan aplikasi yang user friendly dapat secara keseluruhan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini tujuan dari pengajuan proposal ini yang pertama kita pengen menciptakan lingkungan kerja yang optimal dan ergonomis bagi 8 pegawai, oleh karena itu bisa memaksimalkan produktivitas. Kemudian meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses input data barang. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan aplikasi manajemen penjualan yang user friendly serta efisien. Nah, di sini kalau di proposalnya mungkin lebih lengkap lagi, yaitu terdapat ruang lingkup proposal, yang di sini ada perancangan ulang layout ruangan kerja, yaitu meliputi denah konseptual, penataan furnitur, meja, kursi dispenser, kemudian ada sistem pencahayaannya, dan sirkulasi udara dalam ruangan berukuran tidak lebih dari 10 meter untuk 8 pegawai. Nah, kemudian kalau di pengembangan aplikasinya itu, meliputi perancangan utama antarmuka, yaitu UI UX, untuk 3 modul utama, yaitu input data barang, transaksi penjualan dan laporan penjualan. Oleh karena itu ini disusun sesuai dengan perancangan, eee, yang ergonomis, seperti itu. Nah, di sini, kalau di proposalnya di bab 2 yaitu, ada usulan layout ruangan dan aplikasi. Nah, di PowerPoint-nya juga sudah saya, persingkat lagi, ini terlihat bahwa ada layout ruangannya. Nah, ini ada deskripsi umum usulan yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut, jika ada klien yang ingin, melihat proposalnya. Kemudian ada layout ruangan, kita bisa lihat di sini, layout ruangannya itu maksimalnya 10 meter, jadi dia berukuran 2,5 meter kali 3,4, kemudian tinggi atap sekitar 3 meter, akses masuk atau keluar hanya satu pintu, kemudian di sudut kanan kirinya seperti ini, itu tuh ada lampunya, kemudian meja kerjanya terkhusus untuk 8 orang. Kemudian fasilitas meja kerja, yaitu ada akses internet, komputer, kemudian konektor satu daya, dan kursi kerja yang ergonomis. Kemudian ada fasilitas tambahan 1 dispenser minuman, dan tidak tersedia perangkat makanan dan toilet di dalam ruangan. Nah, ini kalau di proposalnya, kita bisa melihat ada denah ruangan yang sangat amat jelas, yaitu keterangan denahnya, itu di sini ada pintu masuk, kemudian ada jendela di sebelah sini, kemudian di sini ada dispenser, kemudian, kita bisa menyebutnya bahwa area kerja utama ini seperti pulau, karena, berada di tengah ruangan, namun masih bisa memiliki sedikit ruang gerak bagi, yang bekerja nanti di dalam ruangan ini. Kemudian ada 4 titik lampu di sini, dan di sini.
kemudian ada AC sentral yang pastinya di atasnya, bisa terlihat bahwa di layout ruangannya seperti ini ya. Ini tuh di atasnya ada AC sentral. Kemudian, ruangan ini berukuran sekali lagi aku bilang 2,5 meter dikali 3,4 dengan tinggi ruangan 3 meter. Nah, kalau di proposalnya ini, masih lebih lengkap lagi ada zonasi dan fungsi ruangan, yaitu zona kerja yang kolaboratif. Maksudnya kolaboratif kenapa? Karena mejanya tertuju atau terkhusus pada tengah ruangan, jadi menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi antar pegawai. Terus ada zona sirkulasi yang memiliki ruang gerak yang memadai di sekitar meja dan menuju pintu masuk atau keluar, yang memastikan aliran pergerakan yang lancar dan bebas hambatan. Kemudian ada zona fasilitas yang mendukung, yaitu di mana dispenser air ditempatkan di area yang mudah dijangkau, ada apa namanya, di ujung ruangan. Terus zona pencahayaan juga sangat cukup karena ada jendela serta lampu tambahan juga yang dimanfaatkan sebagai sumber cahaya alami. Kemudian bisa kita lihat ya analisis ergonomi tata ruangnya. Di sini dalam proposalnya juga saya tuliskan lagi apa sih analisis ya dari yang bisa kita ambil dari pengajuan proposal ini. Yang pertama itu dari prinsip ergonomi untuk tata ruang yang pertama terlebih dahulu, itu bahwa, pencahayaannya itu optimal. Kenapa? Karena di sini, ada cahaya alami yang mendukung ritme sirkadian yang mengurangi kelelahan mata. Nah, penerapan pada interaksi manusia dan komputernya itu, pemasangan tirai atau blinds yang dapat diatur intensitasnya pada jendela sangat krusial. Kemudian yang kedua itu ada sirkulasi dan kualitas udara yang cukup optimal, karena kita bisa analisis bahwa di dalam ruangan ini gitu, tidak baik untuk ketergantungan, pada penuh AC. Oleh karena itu, kita terapin lagi dari interaksi manusia dan komputernya, kita tambahkan mungkin ada exhaust fan atau air purifier yang akan diusulkan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan kualitas udara dalam ruangan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Nah, kemudian analisis ergonomi selanjutnya yaitu ada tata letak meja dan kursi ergonomis. Analisis di sini, desain meja itu berada di tengah atau seperti pulau untuk 8 orang yang memungkinkan interaksi antar pegawai dan penggunaan ruangan yang efisien. Penerapan pada IMK-nya yaitu kursi yang dipilih adalah kursi yang ergonomis yang dapat digeser dan disesuaikan tingginya untuk mengakomodasi berbagai postur tubuh pengguna. Oleh karena itu, ini bisa dipastikan bahwa pengguna atau user, komputer tersebut, dia akan bisa mengakomodasi postur tubuh dan, jarak pandang terhadap monitor. Kemudian ada pengelolaan kebisingan. Pengelolaan kebisingan ini dia tuh kita analisis bahwa ruangan ini tertutup tanpa peredam suara. Oleh karena itu nantinya kita ajukan bahwa penggunaan karpet atau panel akustik yang akan dipertimbangkan untuk membantu menyerap suara dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih tenang. Terakhir yaitu estetika dan psikologisnya, kita bisa analisis bahwa di sini dari segi ergonomis lingkungan kerja yang dapat monoton dapat mempengaruhi mood dan motivasi pegawai. Oleh karena itu akan kita ajukan lagi bagaimana kita menambahkan elemen dekorasi seperti tanaman hijau, poster motivasi untuk menambah mood dalam bekerja. Kemudian di sini kita masuk ke desain aplikasi. Desain aplikasinya ini, dirancang dengan prinsip user centered design yang memastikan kemudahan penggunaan efisiensi dan penyediaan informasi. Nah, di sini itu ada 3 yang kita fokuskan, yaitu kita tuh di aplikasi ini kita punya manajemen stok. Yang pertama itu nanti kita ada pencarian dan kategori, kemudian notifikasi stok menipis, kemudian input data baru, dan pembaruan stok. Kemudian yang kedua itu ada modul transaksi penjualan. Jadi, bagaimana kita rancang interface pada aplikasi itu bisa terlihat, aplikasi untuk transaksi jual belinya, yang nanti tersedia ada daftar barang terjual, manajemen keranjang belanja, kemudian, ringkasan pembayaran, pilihan metode pembayaran. Dan terakhir yaitu kita fokuskan pada modul laporan penjualan untuk si, pemilik toko. Jadi ada ringkasan performa, filter waktu, barang terlaris, ataupun akses real time. Nah, kita bisa lihat di sini sudah saya mungkin dipersingkat lagi di sini ada desain aplikasinya, kalau misalkan di proposalnya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari, interface untuk tampilan utama input data barang. Di sini ada fungsinya itu untuk pemantauan stok penjualan yang berfungsi untuk mengelola dan memantau ketersediaan produk secara real time. Nah, fitur utamanya itu apa? Kita bisa lihat di sini ada, fitur search yang untuk mencari produk nih kira-kira. Kemudian ada kategori produk. Kategori produk itu di sini
yang berfungsi untuk, kita memahami apa sih kategori yang mau kita cari di dalam aplikasi ini. Kemudian ada daftar stok produk. Di sini kita bisa tahu bahwa stok penjualan itu berapa secara real time tanpa kita harus datang ke tokonya. Kemudian ada peringatan stok menipis. Di sini ditampilkan dalam bentuk banner berwarna mencolok untuk menarik perhatian, si pemilik toko agar ada nih barang yang menipis, sekiranya jika menipis kita akan memencet, ini, tanda plus yang ada di pojok kanan bawah untuk menambahkan stok barang. Kemudian ada yang kedua, yaitu rancangan desain interface, yang untuk tampilan utama transaksi user. Ini adalah tampilan utama yang digunakan untuk transaksi user. Jadi terlihat bahwa fitur utamanya yaitu ada fitur, produk baru terjual. Kemudian kita bisa lihat di sini ada ringkasan transaksinya, kemudian ada bagaimana cara kita membayar di dalam toko ini, ada ATM, cash, dan kris. Kemudian yang ketiga yaitu dari desain interface-nya itu ada tampilan utama laporan penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fitur utamanya yaitu ada filter waktu yang bisa kita lihat bahwa berapa sih laporan penjualan dari hari, minggu, bulan, ataupun tahunan. Kemudian kita bisa melihat juga ringkasan pendapatan, dari pendapatannya, ada transaksinya berapa untuk hari ini, terus ada keterangannya, dan keuntungan. Kemudian ada terlihat bahwa di sini ada barang terlaris yang berfungsi untuk secara hierarkis, untuk menyusun bagaimana ada barang yang kita bisa lihat, "Oh, ini tuh terlaris loh," gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi kalau di proposalnya kita jabarkan lebih lanjut lagi, itu penerapan ergonomi dan IMK pada interface. Yang pertama itu ada antarmuka input data barang. Untuk yang pertama kita bisa fokus ke tab sebelah kiri ya, sebelah sini sebelah sini. Nah, penerapan ergonominya itu seperti apa? Penerapan ergonominya itu ada visibility dan feedback. Jadi, notifikasi stok penjualan itu nanti berfungsi untuk memberikan umpan balik yang sangat jelas dan memberikan informasi stok secara eksplisit. Kemudian ada konsistensi, yaitu peletakan ikon navigasi bawah home transaksi yang konsisten di seluruh layar muka. Kemudian ada efisiensi, error prevention, dan learnability. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita mau lihat yang antar muka transaksi penjualan, yang ini. Transaksi user, yaitu dia ada direct manipulation, yaitu tombol plus dan minus untuk kuantitas serta ikon tempat sampah untuk menghapus si item ini. Kemudian ada feedback, clarity and credibility, dan flexibility dan efisiensi. Kemudian di desain terakhir yaitu tampilan utama laporan penjualan, dari segi penerapan interaksi manusia dan komputernya itu terdapat data visualization yang berfungsi untuk, memiliki 3 indikator utama, yaitu disajikan dalam format kartu yang ringkas dan mudah dibaca. Kemudian ada user control and flexibility yang memiliki pilihan rentang waktu, memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk menganalisis data. Kemudian ada information feedback dan efisiensi juga. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu kelebihan manfaat dari perancangan yang saya ajukan. Nah, di sini, kalau di PowerPoint-nya saya bikin itu dia menyatu dalam satu poin dari, layout ruangan maupun yang interface. Namun kalau misalkan yang di proposal, saya buatnya lebih ke, satu per satu. Di sini saya bisa lihat lagi, kita jabarkan bahwa kelebihan layout ruangan ini akan meningkatkan produktivitas, kemudian dia memiliki efisiensi ruang. Kenapa? Karena barangnya sedikit dan penataan furnitur yang cerdas serta memaksimalkan penggunaan ruang terbatas. Kemudian ada kerapian dan keamanan. Manajemen kabel yang terintegrasi di bawah meja menciptakan lingkungan kerja yang rapi. Kemudian ada fleksibilitas pencahayaan. Nah, ini berfungsi kemampuan untuk mengatur cahaya alami dan buatan lampu. Kemudian, di sini ada kelebihannya. Apa sih kelebihan dari rancangan aplikasi yang ingin diajukan? Yang pertama itu ada efisiensi operasional, informasi secara real time karena kita bisa tahu barang apa yang menipis, kemudian kita bisa tahu bahwa stok apa saja yang masih ada, kemudian ada pengambilan keputusan cepat. Data penjualan dan stok dan yang transparan memungkinkan pemilik untuk membuat keputusan bisnis. Kemudian ada pencegahan kerugian yang kita bisa tahu bahwa notifikasi stok menipis itu dapat membantu mencegah kehilangan penjualan akibat kehabisan barang. Oleh karena itu, secara garis besar, kelebihan dari rancangan ini sudah ada di PowerPoint yang saya buat di tab sebelah kiri ini, yang akan meningkatkan produktivitas efisiensi kerja pada pegawai, kemudian kenyamanan kesehatan kerjanya juga terjamin, dan ketiga, kontrol pengambilan keputusan lebih baik dan fleksibilitas tinggi antara pegawai dengan si pemilik perusahaan atau pemilik toko.
Nah, ini adalah manfaat dari kedua usulannya ini, yaitu peningkatan produktivitas, kemudian pengurangan stres dan kelelahan, optimalisasi sumber daya, citra profesional, dan daya saing bisnis. Nah, di sini ada bab 4, yaitu estimasi biaya pengajuan. Nah, kalau pada PowerPoint ini saya persingkat bahwa tidak ada keterangan. Namun, kalau misalkan di proposalnya, saya berikan gambaran jelas eh, apa itu keterangan-keterangan pada estimasi budgetnya. Nah, di sini estimasi budgetnya untuk lewat ruangan itu kita di harga 111.750.000. Kemudian untuk pengembangan aplikasinya sama-sama 81 juta. Nah, kalau di proposal dia memiliki rincian total biaya yang sekiranya ini dari biaya lewat ruangan dan biaya pengembangan aplikasi yaitu 198.500.000. Nah, pengajuan dana ini diharapkan dapat bersumber dari anggaran investasi perusahaan dan insya Allah siap untuk mempresentasikan rincian anggaran yang lebih lanjut dan berdiskusi mengenai opsi pendanaan yang paling sesuai. Jadi, ini tuh sebenarnya lebih bisa difleksibelkan lagi dananya, seperti itu. Nah, bab 5 nih penutup. Penutupnya, kesimpulannya dari kedua usulan ini bahwa secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas. Dan diharapkan dengan adanya proposal ini, para perusahaan ingin dan tertarik untuk bisa mengefisiensikan operasional mereka dan menyejahterakan pegawai. Oleh karena itu, dengan prinsip-prinsip IMK, pada kami menciptakan ekosistem kerja yang optimal, mengurangi kesalahan, dan memberikan visibilitas data secara real time. Oleh karena itu, harapannya, kami percaya bahwa implementasi usulan ini akan membawa dampak transformatif yang signifikan bagi operasional perusahaan. Akhirnya, siap mendorong perusahaan untuk jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi proposal dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.